materi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Togar Pasaribu. Temanya adalah harapan dari asosiasi terhadap penjaminan asuransi serta manfaat dan peluang penjaminan asuransi bagi industri. Silakan Pak Togar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif BKN BOJK, yang terhormat Ibu Lana Sulistianisi, yang terhormat Bapak Heru Kristiana dan Pak Edi Setiadi, saya tadi lihat ada di Zoom meeting ini, di Zoom ruangan ini. Mohon izin untuk kami menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu dipahami bersama. Silakan next slide. Kondisi terkini industri asuransi jiwa. Selama 5 tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi jiwa itu masih berkisar di angka 60. Sebetulnya kalau kita tarik ke tahun 90-an, ya jumlahnya sekitar 50-an. Terjadi peningkatan. Nah, pada tahun 2020 terdapat 2 perusahaan yang merger menjadi 1 perusahaan. Ini lebih kepada peraturan single presence policy. Nah, secara umum, selama periode 2013 sampai 2022, itu terdapat penambahan 17 perusahaan baru dan pengurangan 5 perusahaan, di mana dari 5 perusahaan ini 2 ditutup, 3 merger. Adapun jumlah polis peserta dari kedua perusahaan asuransi jiwa yang tutup tersebut itu mencapai sekitar 500.000 polis atau peserta. Dari sisi pendapatan, total pendapatan industri asuransi jiwa pada tahun 2022 itu sekitar 223 triliun. Sebenarnya capaian ini mengalami penurunan sebesar 7,1%. Penurunan cenderung disebabkan oleh menurunnya pendapatan premi yang memiliki kontribusi dominan terhadap total pendapatan. Premi yang turun cukup signifikan adalah dari produk PID atau unit link. Dari sisi penetrasi, semakin tahun itu semakin turun. Penetrasi asuransi jiwa pada tahun 2022 itu mencapai 1,01%. Turun sekitar 0,21 basis poin dari 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan premi asuransi jiwa. Jumlah tertanggung industri asuransi jiwa itu sebesar 85,01 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 22,4 juta orang atau 35,8% dibandingkan dengan 2021. Ini fenomena yang menarik bagi kami di industri karena biasanya tidak sampai 22 juta peningkatannya. Namun tahun 2022 ini peningkatannya sangat signifikan. Terlebih tertanggung perorangan itu tumbuh 48,9%, sekitar 28,45 juta orang. Padahal biasanya rata-rata itu 16 sampai 17 juta orang pemegang polis individu. Sedangkan tertanggung kumpulan tumbuh 30% menjadi 56,55 juta orang. Mungkin pertumbuhan dari jumlah tertanggung ini akibat dari COVID yang kemarin terjadi. Menimbulkan banyak kesadaran masyarakat untuk membeli polis. Dari sisi jumlah total polis, industri asuransi jiwa itu tumbuh sebesar 10,69 juta polis atau 57,9% dibandingkan tahun 2021. Polis perorangan tumbuh 56,5% menjadi 27,7 juta polis. Polis kumpulan tumbuh 91%. Ya, fenomena ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jumlah tertanggung bertumbuh, jumlah polis bertumbuh, namun premi turun. Itu berarti penambahan tertanggung atau polis baru ini lebih kepada polis-polis atau premi-premi yang menengah ke bawah, tidak lagi yang besar. Terkait dengan
amanat Undang-Undang P2SK sebagaimana disampaikan tadi oleh juga Pak Lando bahwa di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 seharusnya program penjamin pemegang polis itu sudah ada dari tahun 2017. Ternyata kemudian tidak terjadi, baru kemudian di 2023 muncul Undang-Undang P2SK, dan disinilah disampaikan bahwa program penjamin polis akan muncul 5 tahun lagi, jadi sekitar 2028. Sebetulnya kalau ditarik dari 2014 ke 2028 itu 14 tahun sih sebetulnya. But anyway, adanya program ini sudah ada di LPS, kami sangat senang karena memang juga kami pikir sebaiknya tidak dibuat lembaga baru, biarlah LPS yang menangani program ini. LPS dibutuhkan dalam hal ini program penjamin polis ini dibutuhkan oleh industri asuransi jiwa bagaimanapun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi cabut izin usahanya. Tadi Bu Lana menyampaikan belum clear Bu, apakah produk asuransi kumpulan juga di-cover atau tidak nantinya oleh program penjamin polis. Selanjutnya, tingkat literasi sektor keuangan, saya pikir tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ogi, bahwa yang paling tinggi itu perbankan, dan nomor 2 itu malah masih pegadaian, asuransi dan dana pensiun mirip-mirip lah. Sementara tingkat inklusinya tetap perbankan yang paling tinggi, yang nomor 2 itu baru asuransi. Jadi memang ada gap di sana yang saya pikir perlu adanya sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan ini semua. Lanjut. Yang kami harapkan dengan adanya penjamin polis ini tentunya adalah yang pertama adanya pelindungan konsumen. Dengan adanya program pelindungan konsumen, setidak-tidaknya para pemegang polis, masyarakat itu lebih percaya, trust-nya timbul akibat adanya program ini. Nah, yang kedua tentunya adalah meningkatkan penetrasi. Lembaga pemegang polis ini memang belum, saya nggak tahu apakah Indonesia yang demografinya sangat luas, itu akan sama pengaruhnya keberadaan program pemegang polis ini dengan katakanlah Kanada atau Malaysia. Kami berharap tetap bahwa kita akan sama-sama promosikan program ini ke seluruh masyarakat di Republik ini hingga ke pelosok sehingga penetrasi bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah bagaimanapun juga industri asuransi jiwa dananya itu banyak ditempatkan juga di pasar modal dan instrumen milik negara. Setidak-tidaknya industri ini masih bisa menopang perekonomian di Indonesia. Kembali kepada keberadaan program ini, sebetulnya kami memang mengusulkan program ini sudah sejak lama, karena kami melihat bahwa program penjaminan di perbankan itu sangat efektif meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kami berharap adanya program penjamin polis ini juga memberikan dampak yang sama di industri asuransi jiwa. Kalau memang ada perusahaan yang tutup, saya pikir tidak kita alami kebingungan lah kalau seandainya ada program ini. Saya sampaikan pendek saja Pak Lando, mungkin kita bisa diskusi dari question and answer nantinya. Terima kasih Pak Lando, saya kembalikan Pak.